Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita general reading untuk pesan energi kamu ya. Kita baca energi kamu di bulan Maret. Kira-kira energi kamu seperti apa sih di bulan Maret ini ya. Energi kamu seperti apa di bulan Maret ini? Ini adalah general reading, jadi nggak bisa semua resonate ya. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Kalau ingin personal reading dibacakan secara pribadi tentang cinta, karir atau keuangan atau hal-hal yang membelenggu pikiran kalian ya, membelenggu hati dan pikiran kalian, silakan tanya-tanya dulu lah ya. Tanya dulu harganya karena pembacaan pribadi itu berbiaya ya. Tanya-tanya dulu harganya, kalau sudah siap baru kita lakukan pembacaan pribadinya gitu ya. Oke, energi kamu di bulan Maret ini seperti apa sih energi kamu di bulan Maret ini? Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasanya lancar, sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan dan keridohan serta keberlimpahan ya. Amin. Energi kamu di bulan Maret ini seperti apa? Ada transformasi ya. Oke, ini di bottom of the deck-nya ada like dan ada eight of wands. Oke. Saya lihat di sini energi kamu itu semakin bercahaya, bersinar. Hidup ya, mungkin secara spiritual ya. Kamu makin meningkat, makin kesini makin insaf, makin kesini makin sadar diri, makin kesini makin spiritual ya. Semakin meningkat imannya, takwanya, sehingga aura kamu makin bersinar sampai ya bercahaya, sehingga aura positif kamu mampu menetralkan energi orang-orang yang negatif ya. Orang-orang yang berada di kegelapan pun akan tertarik ya, mengikuti jejakmu. Kayak energi mereka tuh mereka menyerap energi kamu, sehingga mereka juga ketarik untuk lebih spiritual juga, lebih sadar diri juga gitu ya. Kamu memancarkan cahaya kepada orang-orang yang sedang gelap gitu auranya ya. Energinya lagi minus, jadi bangkit gitu ya, jadi bercahaya juga, ikut-ikutan bercahaya karena jiwa spiritual mereka juga meningkat karena pancaran dari energi spiritualitas kamu ini juga gitu. Mereka terpanggil oleh bantuan energi kamu. Mungkin kamu orang yang memotivasi, menasihati ya, membimbing. Energi kamu tuh membimbing orang-orang gitu. Saya lihat situ ya. Sini saya lihat ada peningkatan ya, kayak rezeki kamu makin meningkat ya. Rezeki kamu lebih meningkat daripada bulan-bulan kemarin. Naik dan terus naik gitu ya. Terus ini yang tadinya orang-orang yang nggak fokus ke kamu jadi fokusnya makin meningkat ke kamu. Misal seseorang yang kau cintai ya, ketika kamu tenang, ketika kau diam, ketika kamu lebih berdamai ya, hidup kamu lebih damai dengan kenyataan gitu ya, kamu lebih berdamai dengan kenyataan, disitulah hubungan kamu dan dia tuh makin langgeng gitu, makin membaik ya. Saya lihat yang kemarin dia on off, dia energinya mencari-cari, energinya mengejar-ngejar, energinya menggebu-gebu kepada kamu karena kamu di sini tenang wae gitu. Secara langsung menarik dia gitu, tanpa kamu memanggil, tanpa kamu bertanya, tanpa kamu mencari, ya kamu yang akan dicari oleh dia gitu. Begitu juga dalam hal pekerjaan dan rezeki gitu ya. Ya karena kamu fokus pada energi positif, hal-hal positif, pada hal-hal yang mendamaikan diri. Nah akhirnya orang-orang yang tadinya yang bosan sama kamu,
netting sama kamu ya, negative thinking atau merasa risih dengan kehadiran kamu yang tadinya kacau, gak sabaran, dramatis ya, tiba-tiba kangen sama kamu, jadi mencari kamu nantinya. Karena ya tiba-tiba orang yang cerewet diam tuh gimana sih, pasti orang kaget kan. Yang biasanya kamu bawel banget ya, ribet, rempong, tiba-tiba diam, tiba-tiba kalem, cool, pasti bikin penasaran kan, pasti bikin rindu gitu, oleh teman, oleh sahabat, oleh saudara, oleh pasangan terutama gitu ya. Kamu bakal dikejar, kamu bakal dibuat mereka penasaran gitu. Dengan energi kamu membuat orang penasaran, nah gitu ya. Dan juga rezeki juga penasaran sama kamu ya. Kamu meminta, kamu pasrahin, dan kamu fokus produktif ya, akhirnya rezeki yang mengincar kamu gitu. Amin ya. Tuh, sini hati-hati terhadap godaan ya. Ini ada godaan yang datang dari orang-orang manipulatif nih ya. Ada yang bakal menggoda kamu, memanipulasi kamu lagi gitu ya. Jadi tapi nantinya terkuak ya, kamu bakal tahu yang sebenarnya tujuan mereka itu apa. Tujuan orang-orang yang datang kepada kamu itu apa. Tujuan apalagi orang-orang toksik ini ya, penggoda, narsis, manipulatif ya. Nih pemain nih, player nih ya, energi player, energi bermuka dua, energi bertopeng, energi nggak jujur, nggak jelas, energi hianat, energi kepo, semua nih ya. Kamu jangan terkecoh ya, tetap fokus dengan pendirian kamu yang sekarang ini, fokus pada cahaya aja ya gitu. Nih di sini ya, ada cahaya dalam diri kamu yang bakal membuat kamu tuh makin bersinar, makin sukses, makin maju, makin lancar rezekinya gitu ya. Ini kayak kamu tuh dikejar oleh rezeki, kamu dikejar oleh cinta, kamu dikejar oleh sesuatu yang kemarin kamu tuh mengemis-ngemis gitu. Sekarang kamu lebih pasrah, kamu lebih legowo, kamu lebih tenang-tenang wae, lebih berproses mengikuti seleksi alam dengan energi kamu yang lebih ringan. Nah disitulah banyak yang mengejar, bukan cuman cinta, bukan cuman pertemanan, bukan cuma saudara, tapi juga rezeki nih ya, bukan cuma tugas-tugas atau pekerjaan yang ngejar kamu, tapi rezeki juga ngejar ya gitu. Nah terus di sini ya, energi transformasi ya, transformasi, kamu bakal bertransformasi ya, kamu bakal bertransformasi. Energi transformasi kamu ini membawa kamu pada pemahaman yang sangat luas. Bahkan kamu bisa membaca karakter orang, kamu punya firasat yang tajam terhadap tanda-tanda alam, firasat terhadap apa-apa yang akan terjadi. Kamu bisa memprediksi ke depan gimana, kamu bisa membaca energi orang-orang gitu ya. Kamu paham zodiak, kamu paham astronomi, kamu paham tentang ya, ini kayak perubahan diri yang lebih mendalam secara spiritual dan supranatural nih ya itu. Mungkin beberapa dari kalian ini mungkin ada bakat-bakat indigo juga ya, jadi nggak salah bila kamu lebih luas lagi pemahaman kamu dan kepekaan kamu lebih tinggi lagi terhadap energi ya. Firasat kamu lebih tambah tajam ya, tapi kamu nggak ngerasa gimana gitu ya, kayak nggak risih dengan itu. Kamu enjoy aja, walaupun kamu tahu kamu nggak terlalu ada rasa khawatir, takut, atau ngerasa kamu tuh yang maha tahu gitu ya, ngerasa
yang lebih tahu atau apa, kamu justru lebih bijaksana, lebih narik diri, lebih banyak diam, lebih apa ya, kayak orang tuh udah di titik jiwa sadar yang egonya udah dia kuasai gitu. Jadi nggak ada membutuhkan validasi, nggak menunjukkan bahwa dia itu lebih tahu, lebih paham, ya kayak air yang tenang gitu, air yang jernih dan tenang banget gitu ya. Kamu udah jadi pribadi yang seperti itu nantinya di bulan Maret ini gitu ya. Kayak ibarat padi, makin bersih makin merunduk, makin banyak tahu makin banyak paham, makin banyak tahu makin banyak diam, makin banyak paham makin banyak belajar daripada mencari validasi gitu ya. Seperti itu kalau saya bisa gambarkan. Nanti kamu pikirkan sendiri deh dengan daya pikir kamu yang lebih luas ya, kamu bisa memaknainya sendiri. Saya hanya mampu menjelaskan seperti itu aja ya. Oke, kira-kira energi kamu seperti apa lagi di bulan Maret ini? Langsung 2 ya, black. Oke, ini ada keputusan, perjalanan, kekuatan pribadi. Nah ini kamu bisa mengambil keputusan sesuai dengan yang seharusnya. Kamu tidak pelin-pelan, kamu tidak bingung lagi, kamu berani ngambil keputusan. Kamu akan melakukan perjalanan yang apa ya, kayak perjalanan keluar, perjalanan tugas, perjalanan tentang misi kamu gitu, perjalanan misi kamu gitu. Ini ada perjalanan ya, ada sebuah perjalanan yang akan kau laksanakan gitu ya, yang akan kau lakukan gitu. Terus kamu kekuatan pribadi ya, memiliki kekuatan pribadi, jadi kamu lebih kuat secara pribadi ya, kamu punya karakter yang kuat, jadi berprinsip ya, udah jadi pribadi yang kuat gitu. Jadi nggak bisa diobrak-abrik lagi, nggak bisa didistraksi lagi, dia tidak bisa dimanipulasi lagi gitu, nggak bisa digeserkan oleh siapapun lagi ya, udah kokoh gitu ya. Ini kesejatian ya. Nanti apa yang kau dapatin ya, yang kau capai di bulan Maret ini tentang kesejatian. Jadi misal kamu akhirnya menemukan hubungan baru, nah itu hubungan kamu dengan dia bakal sejati. Misal kamu akhirnya hubungan kamu dengan dia yang tadinya cekcok ya, nggak balance atau on off ya, tiba-tiba aja terkoneksi kembali dan adem ayem dan ada kepercayaan yang kuat di dalamnya, atau keyakinan ya, atau hubungan kalian membaik setelah masalah kemarin. Dan di bulan Maret ini kalau kalian saling berbaikan, kalian saling nyambung kembali, saling enjoy kembali, saling menerima kembali dan menjalani hubungan tanpa cekcok lagi, atau kalian berdamai ya, nah ini akan kesejatian, masuk ke fase kesejatian. Energi ini akan terbawa terus menerus gitu. Jadi insya Allah kalian yang berpacaran yang sering bermasalah sudah dikurangi gitu. Jadi kedamaian yang terjadi dalam hubungan kalian selamanya. Begitu juga yang rumah tangga. Kalau di Maret ini kamu ngerasa hubungan kamu dengan pasangan semakin membaik, nah itu akan baik terus seterusnya gitu. Ini ada yang candu ya sama kamu ya, ada yang candu banget sama kamu. Mungkin candu pinjam duitmu, mungkin candu mengharapkan bantuanmu, kasih sayangmu, cintamu, candu dengan kebaikanmu ya. Tapi ada yang candu, nanti kamu akan rasakan dia ada yang candu sama kamu gitu ya. Orang tercandu. Jadi kalau kamu udah sukses ya,
kalau kamu itu misalnya gini, kamu itu adalah konten kreator, banyak bakal candu orang-orang pingin nonton konten kamu terus, karena konten kamu bermanfaat dan menghibur banget dan memotivasi banget gitu. Itu satu contoh ya. Terus kalau kamu itu baik, kamu itu penuh kasih sayang, orang-orang yang pernah merasakan kasihmu, kebaikanmu, bantuanmu, mereka makin candu deh ya dengan kebaikan-kebaikan kamu gitu ya. Tapi jangan sampai mereka memanfaatkan aja ya. Sehat ya. Dan seseorang candu banget cintanya ke kamu ya, mencintai kamu tuh dia candu gitu. Ini ada sehat ya, kesehatan. Kamu makin sehat, kamu makin bugar ya, insyaallah, amin ya. Yang sakit akan sehat ya, yang sehat-sehat walafiat bakal makin sehat ya. Dan itu berhubungan dengan kesejatian, jadi kamu bakal sehat terus-terusan gitu, insyaallah. Kalaupun sakit paling yang dikit-dikit bahaya gitu ya, sakit sedikit sembuh lagi gitu, amin. Terus ini rezeki makin lancar di belakar ya, perubahan nasib. Ada yang nasibnya berubah, rezeki kamu makin lancar dan nasib hidup kamu bakal berubah ya, berubah lebih baik lah. Kalau rezeki lancar kan pasti lebih baik lah hidupnya ke depan ya kan, insyaallah, amin. Ini pesan semesta yang berhubungan dengan energimu di bulan Maret ini. Seorang pemenang meraih kebijaksanaan diri adalah dia yang selalu lolos dari egonya sendiri. Jadi jadilah pemenang atas ego kamu sendiri ya. Jadi jangan ngikutin ego kamu, jangan sampai ego kamu yang menguasai dirimu gitu sayang ya. Harus menguasai ego. Kamu jangan dikuasai oleh ego kamu. Jangan mau ya dikuasai oleh ego, gak baik. Nanti kamu jadi serakah ya, nanti kamu jadi gimana gitu ya. gimana gitu ya gitu kan, gak enak tuh. Terus ini jagalah adabmu pada diri sendiri, lalu pada orang tua, serta pada setiap usia dan semua kalangan, karena dari situlah derajatmu bakal diangkat gitu. Untuk kalian yang sudah memperbaiki adab kamu, menjaga adab kamu pada diri, kalian yang sudah menjaga tingkah laku kamu pada orang tua, serta mampu bersikap bijaksana terhadap setiap usia gitu, usia yang berbeda-beda. Maksudnya kepada anak kecil kamu bersikap gimana, santun ya, memberikan contoh yang baik. Kepada orang sesama usia kamu berlaku seperti gimana, kepada orang tua, kepada semua kalangan. Berarti ya walaupun statusnya lebih rendah, kamu bisa santun, kamu lebih bisa rendah hati gitu. Nah itu ya, karena Tuhan tuh memperhatikan kita sebelum mengangkat derajat kita, tuh memperhatikan kita dari segala tindak tanduk kita itu ya. Dan itu asli ya, bukan fake ya. Jangan ngada-ngada, yang jujur dong ya, yang benar-benar tulus dan benar-benar murni dari diri kita, benar-benar ingin bersikap lebih baik gitulah ya. Itu baru derajat kita diangkat itu ya. Dan semua kalangan tidak membeda-bedakan antara kamu dengan siapapun, walaupun mereka profesinya sebagai kuli atau kamu itu seorang manajer dalam perusahaan besar. Jangan membandingkan ya, jangan terlalu ya. Intinya kita tuh membumi lah ya. Nah di situ itu cara Tuhan mengangkat derajat kita tuh melalui adab-adab kita yang detail tadi gitu ya. Terus ini, turuti kehendakku, kan ku ubah hidupmu seindah keajaiban. Turuti saja kehendak ilahi ya. Untuk kamu yang ingat Tuhan, turut ya, taat
patuh, ya, kamu akan mendapatkan keajaiban, ya, keajaiban atas doa-doa kamu. Ada hal yang luar biasa yang kau capai di bulan Maret ini. Itu kamu yang penurut sih dan menjaga adab. Ini pesan semesta lagi yang merupakan energi kamu di bulan Maret ini. Ini apa nih? Jangan merusak sesuatu yang sudah kau miliki dengan mengharapkan sesuatu yang tidak akan bisa kau miliki. Ingatlah bahwa yang kau miliki saat ini adalah hal yang dulu pernah kau harapkan. Ini kata bijak tapi bermanfaat, dan ini energi kamu di bulan Maret ya. Jangan merusak sesuatu yang sudah kau miliki saat ini. Berarti syukurilah apa yang sudah kau miliki saat ini. Ya, jangan sampai kamu mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kau miliki, tapi kamu ngotot banget dan kamu lupa dengan apa yang kau miliki saat ini. Berarti kamu tidak bersyukur. Ya. Ya itu harus dijaga ya. Jangan sampai kamu ngotot jadinya serakah gitu. Udah punya itu mau yang ini. Ya, dan memaksa gitu, memaksakan keadaan sampai kamu lupa bersyukur dengan apa yang kamu punya gitu. Ya. Itu juga dengan rasa iri dibuang ya. Kamu harus lebih bersyukur dengan keadaanmu sekarang. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain dan iri dengan kemajuan orang lain. Itu serakah gitu ya. Itu pribadi yang serakah, dan nantinya kamu terlalu fokus dengan kelebihan atau kesuksesan orang lain, kemajuan orang lain. Akhirnya kamu lupa bahwa sebenarnya kamu tuh masih lebih baik saat ini gitu, dan akhirnya membuat Allah murka, dan apa yang kamu miliki saat ini dicabut dan kamu bakal nyesel seumur hidup karena kamu gak bakal dapat lagi. Karena sepertinya kalau kita terlalu terbiasa untuk fokus pada orang lain ya, maka kita akan lupa daratan dan kita lupa diri, bahkan susah untuk pulang gitu, susah untuk sadar, susah untuk bisa melihat diri sendiri. nggak bisa kayak tertutup mata hatinya, mata batinnya, karena saking serakahnya dia ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain gitu. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Kenapa sih dia lebih baik dari saya? Terlalu fokus kepada orang lain, membandingkan orang lain, sehingga kamu akan kehilangan apa yang kelebihan yang sebenarnya sudah Allah titipkan ke kamu. Hati-hati ya, hati-hati dengan keserakahan, hati-hati dengan rasa iri. Jangan membandingkan, jangan sampai kamu tersesat selamanya. Karena kalau kita sudah seperti itu, susah kembali tuh sama jati diri kita. Sebenarnya keinginan kita baik, keinginan kita pingin jadi orang baik, tetapi kalau kita sudah terbiasa membandingkan diri kita dengan orang lain, atau iri dengan kemajuan orang lain, tidak terima dengan perkembangan orang lain, maka nantinya susah balik ke diri kita yang tadinya ingin baik gitu. Hilang semuanya dan bakal dicabut ya. Kamu bakal, pintu mata hatinya tertutup selamanya, nggak bisa balik ya. Jadi jangan membiasakan diri seperti itu, karena kalau kamu sudah terjebak, susah kembali ke diri kamu yang lebih baik, yang sebenarnya baik gitu ya. Ini pesan semesta yang penting banget untuk kita semua adopsi dalam diri kita ya. Latih ke dalam diri kita, tanamkan ke dalam diri kita ya. Ya, ingatlah bahwa yang kamu miliki saat ini adalah yang pernah kau harapkan dulu. Jadi ya, dulu kamu kan pingin ya seperti ini, sekarang kamu udah capek loh apa yang kamu inginkan. Kenapa kamu masih membandingkan dengan orang lain lagi? Itu salah, itu nggak boleh ya. Nanti dicabut. Kalau dicabut gimana? Masa berlakunya dicabut dari diri kamu udah nggak bisa, kamu nggak punya kesempatan kedua lagi untuk memiliki posisi kamu yang sekarang ini. Nah, gimana dong?
Kamu gak capek apa mulai dari nol lagi gitu ya. Tuh motivasi aja ya. Tidak pernah, ini kata bijak yang bermanfaat untuk kamu dan berhubungan dengan diri kamu di bulan Maret ini ya. Ini tidak pernah menderita, tidak akan pernah termotivasi. Jadi dalam hidup ini kalau kita nggak pernah menderita, maka kita tidak akan termotivasi untuk bangkit, untuk berubah. Jadi kalau kamu sering menderita oleh ujian-ujian, ya bagus kan, kamu akan terpicu, kamu akan berpacu gitu ya, berpacu untuk bergerak maju gitu ya. Terus ini wanita yang cerdas tidak sedih, dia justru menjadi cantik. Nah, wanita yang cerdas ya, laki-laki yang cerdas ya, wanita, laki-laki ya, pria ya. Kalau orang-orang cerdas itu mereka tidak larut dalam kesedihan, mereka justru menjadi semakin tampan, semakin berwibawa, semakin mekar ya, semakin. Jadi kalau kita ditinggalkan, diabaikan, dicampakkan, jangan sedih ya. Sedih itu adalah kebodohan gitu. Larut dalam kesedihan, merasa pesimis, merasa nggak mampu, merasa paling terburuk akibat dari pengabaian orang atau pengkhianatan orang, itu adalah kebodohan kalau kita larut ya. Justru kita harus bersyukur. Dengan dia berkhianat berarti kita selesai dari dia ya. Syukur-syukur ya, kita udah tahu ternyata dia berkhianat, ternyata dia nggak jujur, ternyata dia mengabaikan saya, berarti dia nggak menghargai kualitas saya. Ya sudah, cari yang menghargai gitu. Nah, jadi ini wanita atau pria yang cerdas tidak bersedih, dia justru menjadi cantik, dia justru menjadi tampan, dia justru semakin sukses, dia justru semakin menarik gitu, makin maju, makin sukses, makin kuat, makin bercahaya, bersinar gitu. Harus tanamkan prinsip itu dalam diri ya. Ini, jangan akhiri kebahagiaanmu untuk esok, temukan kebahagiaan kegembiraan hari ini gitu. Ini maksudnya gini, jangan akhiri kebahagiaanmu untuk esok, temukan kegembiraanmu hari ini. Jadi jangan khawatir, jangan mengejar kebahagiaan masa depan, terima, bahagialah dengan kebahagiaan kamu saat ini. Karena apa yang ada di diri kita saat ini belum tentu bisa kita dapatkan di kapan hari lagi gitu. Nikmatilah yang saat ini ya, perbaiki diri ya, dengan bersyukur dengan keadaan kita di saat ini, bersyukur dengan kondisi kita saat ini aja dulu, dan bahagialah hari ini, maka kamu akan terus bahagia selamanya. Itu jangan terlalu menginginkan kebahagiaan ke depan sampai kamu lupa bahagia hari ini gitu ya, mengejar masa depan sampai kamu lupa bahwa hari ini juga kamu harus bahagia dong gitu ya. Itu ada orang yang terlalu mikirin masa depan. Kita wajar harus membentuk masa depan, tetapi jangan lupa nikmati hidup kamu yang hari ini nih ya, dengan riang gembira, dengan rasa syukur. Oke. Inisial yang terlalu fokus sama hal-hal yang belum pasti ke depan. Intinya kamu bahagia dulu deh hari ini. Kamu sudah terbiasa berbahagia dengan kondisi kamu, dalam kondisi apapun di saat ini nih, hari ini nih. Hargai harimu saat ini ya. Insya Allah ke depan juga kamu bakal bahagia terus, ke bawah dong energinya. Kamu terlalu fokus ke depan saya yang belum pasti, kamu lupa syukuri hari ini ya, jadinya jatuhnya tadi itu serakah lagi kan. Tersesat lagi. Inisial kalian yang resone dan pembacaan saya di sini, ini bisa kamu, bisa orang yang kau fokuskan inisialnya di sini, dan kota, desa, negara, tempat tinggal mereka tuh inisialnya, nama kota atau
nama kotanya atau nama desanya, inisialnya di sini ya. Oke, sini ada huruf L, bentar ya, L H J M Q U E V S O W B F R A D G N K Z T X ya, itu inisial. Terus tanggal lahir dan usia. Kalian yang resone dan pembacaan saya di sini 36, 53, 38, 59, 26, 35, 19, 15, 32, 56, 52, 58, 21, 28, 50, 55, 3, 31, 39, 4, 7, 41, 43, 18, 16, 13, 5, 17, 54, 23, 10, 25. Kelihatan ya? Bentar ya. Saya perbaiki dulu posisinya. 24, 16, 13, 5, 17, 54, 23, 10, 25, 37, 44, 14, 2, 6, dan 42. Oke. Lalu zodiak yang terkoneksi dengan kalian: Aquarius, Virgo, Taurus, Aries, Capricorn, Cancer, Sagittarius, Leo, Pisces, Libra, dan Gemini. Oke, demikian pembacaan saya, semoga resonate. Saya doakan semoga yang belum menemukan jodoh segera menemukan jodohnya, yang sudah berpacaran bakal menyatu selamanya ya, bakal sampai ke pelaminan, yang sudah menikah bakal langgeng untuk selamanya. Dan saya doakan semoga di antara kalian yang menonton video saya ini bakal menjadi miliarder atau triliuner di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.